Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas salah satu aplikasi pinjol yang baru aja dirilis di Google Play Store. Untuk nama aplikasinya adalah Pinjam Tunai Pinjaman Cepat. Nah ini dia, aplikasi ini mengklaim bisa mencairkan dana dengan cepat dan tenor yang mereka tawarkan juga sangat tinggi. Nah kalau misalkan dilihat sekilas, aplikasi ini tampak sederhana dan user friendly. Tapi di aplikasi ini saya tidak menemukan satupun ulasan dari pengguna sebelumnya. Karena kemungkinan untuk pengguna yang menginstal aplikasi ini juga baru kurang lebih 100 pengguna teman-teman. Wajar karena ini adalah aplikasi yang baru aja dirilis. Oke, sekarang kita coba buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi pinjam tunai. Di sini untuk limit yang mereka tawarkan itu hingga 50 juta rupiah, cukup tinggi juga. Tapi di balik tingginya penawaran tenor ini, ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan bersama teman-teman. Yaitu setelah saya melakukan pengecekan di situs resmi OJK dan dari berbagai sumber lainnya, sayangnya aplikasi pinjam tunai ini belum terdaftar atau memiliki izin resmi dari OJK. Itu artinya aplikasi ini termasuk ke dalam kategori pinjaman online ilegal. Nah, kenapa pinjol harus jelas legalitasnya? Karena aplikasi yang tidak diawasi oleh OJK bisa saja memperlakukan bunga dan denda yang tinggi, serta berpotensi menyalahgunakan data pribadi. Sekarang kita coba lanjut ke proses pengajuannya. Jadi seperti apa mekanisme pengajuan di aplikasi ini dan berapakah limit sebenarnya yang akan kita dapatkan? Nah, dalam proses pengajuan ini ada beberapa bagian yang harus kita lengkapi. Di bagian yang pertama ini kita harus melengkapi tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pekerjaan, penghasilan bulanan, dan yang lainnya. Lalu di bagian kedua, di sini kita harus melengkapi informasi kontak darurat. Nah, untuk kontak yang mereka minta itu hanya dua kontak teman-teman. Dan kontak ini kita harus ambil langsung dari daftar kontak yang ada di handphone. Lalu di bagian ketiga, di sini kita harus melengkapi foto KTP. Dan di tahap yang terakhir, di sini kita harus melengkapi informasi rekening bank. Nah, setelah semua informasi tadi berhasil dilengkapi, nah ini tidak jelas apakah stuck sampai di sini atau kita akan diarahkan lagi ke bagian berikutnya. Dan di sini juga hanya ada rekomendasi produk unggulan. Sedangkan untuk rekomendasinya itu tidak ada sama sekali, teman-teman. Dan kalau misalkan memang ditolak, saya rasa di sini juga harus diberikan keterangan bahwa ditolak, bukan hanya seperti ini. Oke, coba kita kembali lagi ke halaman utama. Kemudian kita klik lagi ajukan sekarang. Nah teman-teman, tampilannya tetap sama seperti ini. Jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu memang pinjamannya ditolak dan tidak ada produk yang direkomendasikan. Atau kemungkinan yang kedua, bisa jadi karena aplikasinya yang belum siap. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki pengalaman terkait dengan aplikasi ini, silahkan boleh berbagi pengalamannya di kolom komentar. Nah, karena di sini tidak ada rincian produk yang bisa saya jelaskan, jadi kemungkinan untuk pembahasannya akan saya cukupkan sampai di sini. Yang terpenting, saat kalian ingin menggunakan aplikasi pinjaman online seperti ini, dan mereka itu menawarkan pinjaman yang cepat kemudian mudah, penting banget buat kalian untuk memikirkan aspek keamanannya juga, yaitu terkait dengan legalitasnya teman-teman. Nah, kalau misalkan memang kalian membutuhkan dana mendesak, saya sarankan untuk menggunakan aplikasi yang sudah resmi dan terdaftar OJK. Karena aplikasi OJK biasanya memiliki mekanisme bunga yang lebih transparan dan perlindungan data yang lebih baik. Oke, saya akhiri untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.